Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Nurma, MC dalam kegiatan webinar siang kali ini. Kita masih menunggu peserta lainnya yang akan hadir bersama kita, mohon bersabar dahulu. Acara akan kita mulai sebentar lagi. Message Queuing Telemetry Transport, or simply MQTT, is a simple, lightweight protocol for transmitting data between machines and has become one of the most important protocols in the Internet of Things. Before we get into the technical aspects, let's take a quick look at the history of MQTT. It was developed in 1999 by IBM as a lightweight protocol with low bandwidth and power requirements. It was intended to transfer monitoring data from an oil pipeline via an extremely expensive satellite link. Fast forward, in 2014, it was approved as a standard by the Organization of the Advancement of Structured Information Standards, or in short, and I prefer this, OASIS. In 2016, it was approved as an ISO standard. So how does it work? To gather a basic understanding of MQTT, we need to take a look at the following points: the broker, publishing and subscribing, topics, and quality of service. As a bonus, we also have a real-life example for you at the end of the video, so stay tuned. So, the broker. All devices or clients communicate through a middleman. This is a server or a broker in MQTT terms. The broker can be installed on your PC, Mac, most Linux systems, including Raspbian on the Raspberry Pi, in container installations, or in the cloud. Actually, there are already many cloud MQTT services available. Two of the most popular brokers are HiveMQ and Mosquitto, a free open source broker, which we have already used multiple times in previous Maker Monday episodes, so check those out. Publishing and subscribing. Client devices transfer or receive information either from the broker or by subscribing to specific topics. They can also publish messages of a specific topic to the broker. One client does not stay in direct contact with another client the whole time, since any connection goes through the broker. Also, a client is not limited to just publishing or subscribing. All kinds of devices can act as clients, such as microcontrollers like Arduinos or ESPs, as well as computers. Topics. Topics are a way of categorizing the kind of messages that might be sent. Clients can transmit messages of a specific topic and can also subscribe to specific topics. The broker gets all messages and then forwards the messages to all clients that are subscribed to that topic. Topics are basically hierarchical categories. If you want a device to get messages from multiple topics, you can use wildcards. Single-level wildcards are indicated with a plus icon, which replaces one topic level. For example, the room level. Then you will get all temperature data from any room on the third floor. Multi-level wildcards are indicated with a hashtag, and that replaces any deeper topic level from the wildcard onwards. So now you get all data from the third floor. If there are no subscribers to a topic at all, the broker discards the message. But the publisher can also tell the broker to keep the message until a client subscribes to the topic. That makes sense if you want a new client to get the latest value right when it subscribes. Quality of service, QoS. Depending on your needs for a message being definitely received or definitely received just once, there are 3 different types of QoS settings available for messages you send. QoS 0, or fire and forget. That's the lightest one when it comes to network usage. The message is sent once, regardless of any feedback from the broker. QoS 1, the publisher will send its message over and over again until it gets a confirmation message from the broker. This can lead to multiple deliveries. QoS 2 is a 4-part handshake. This guarantees that each message is received only once by confirming the receipt back and forth. Because MQTT is so lightweight in terms of data size and processing power, it is available to a vast majority of machines, even with very low resources. Just as a footnote, data sizes can be as small as 2 bytes, but can also contain up to 256 megabytes. MQTT transmits its data mainly through the TCP/IP protocol. A variation of MQTT is MQTT-SN, which opens the protocol to even more devices. It is aimed towards non-TCP/IP networks, such as Bluetooth or Zigbee. Therefore, it is a very important tool in the IoT world. If you are interested in a real-life scenario, Greg, a colleague of ours, uses MQTT to unlock his front door if he forgets his keys inside the house. If you want to know how to pull that off, check the Maker Monday episode with him. For more Maker Monday basics, consider subscribing below and show us some love!
Baik, kita akan mulai webinar siang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dalam webinar siang kali ini yang akan membahas PRTG for IoT Dashboard. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan dalam kolom chat dan nanti akan kita bahas dalam sesi Q&A. Dapatkan door prize berupa voucher Oppo senilai Rp100.000 untuk 3 orang terpilih. Acara ini didukung oleh Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Event Cerdas One Stop Digital Transformation e-Service, dan media partner Biskom.id, Portal IT dan Media Hukum. PT 521 Teknologi Indonesia merupakan distributor partner dari PRTG untuk Indonesia. Di sini sudah ada Bapak Pangki Christian selaku Direktur dari PT 521 Indonesia yang akan menyapa kita semua. Silakan Pak Pangki. Baik, selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih atas kebersamaannya pada siang kali ini. Nah, kembali kita akan mencoba membahas satu tema menarik yang sebetulnya sudah cukup lama ya di Indonesia ini. Tren penggunaan Internet of Things itu digunakan di berbagai tempat ya. Dan ini menarik sekali sebetulnya kalau teman-teman lihat, tapi terus terang saya mau cerita nih, yang kadang-kadang orang terkendala pada waktu mereka nge-develop aplikasi IoT itu adalah mereka harus bikin aplikasi untuk bisa nangkep data dari perangkat IoT mereka. Nah, disinilah sebetulnya solusi seperti dashboard yang dikembangkan dengan menggunakan produk PRTG ini bisa membantu teman-teman agar bisa tetap menggunakan monitoring ya dengan dashboard yang bagus dari produk yang namanya PRTG. Kenapa saya bilang begitu? Karena PRTG ini ada versi free-nya. Nah, karena ada versi free-nya 100 sensor dan ini sudah sangat cukup buat teman-teman yang main di IoT untuk bisa melihat data yang dikirimkan dari perangkat IoT mereka dan kemudian mereka bisa tampilkan secara visualisasi di software PRTG ya. Jadi itulah kesempatan kali ini. Yang ini kita akan coba bahas tentang itu, bagaimana kita bisa membangun menggunakan dashboard, menggunakan dashboard IoT menggunakan produk PRTG. Jadi nanti jangan khawatir karena PRTG itu ada versi free-nya. Dan versi free-nya ini 100 sensor sudah sangat cukup buat teman-teman untuk menggunakan PRTG untuk bisa menjadi tempat dari data-data perangkat IoT-nya dikirim ke data ini. Jadi kadang-kadang ada di kita yang konsentrasinya di perangkatnya gitu kan, tapi di dashboardnya dia perlu orang lain untuk bikin aplikasi gitu ya. Nah ini cukup menggunakan PRTG, yang penting tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan PRTG itu ya nanti saya minta tolong Mas Haji yang bantu menjelaskan ya. Terima kasih, semoga apa yang nanti kita coba bahas ini bermanfaat. Kami ingin akan rencana mau bikin sesi secara offline, tapi masih Jakarta. Nanti silakan teman-teman tetap monitor di website dan sosial media kami. Kita mau bikin kelas untuk teman-teman bisa datang dan belajar menggunakan PRTG bersama-sama dengan kita semua. Terima kasih Mbak Nurma, saya kembalikan dulu ya. Oke, terima kasih Pak Pangki atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing presentasi company profile yang akan disampaikan oleh Mbak Poppy Aurora selaku account partner dari 521 Indonesia. Untuk waktu dan screen-nya saya persilahkan. Baik, sebentar. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nurma untuk kesempatannya kali ini. Selamat siang Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian. Izinkan saya Poppy Aurora untuk share sedikit mengenai company profile kami. Semenjak tahun 2005, para founder perusahaan kami telah terlibat dalam berbagai produk monitoring system. Dan semenjak tahun 2009, juga sudah menangani produk dari Chrysler PRTG Network Monitoring, di mana akhirnya tahun 2022 mendirikan perusahaan yaitu PT 521 Teknologi Indonesia. Dan di tahun 2003 ini juga sudah mulai menghandle produk EV Explorer
dan PRTG ekosistem lainnya. Di sini kami juga menggunakan marketing strategi, di mana dari segi harga kami sangat terbuka, sehingga mudah dipahami oleh customer maupun partner-partner yang ada. Kemudian fokus kami di sini juga adalah melakukan promosi, di mana talenta menjadi fokus utama kami agar semakin banyak orang dapat menggunakan produk PRTG ini. Dan di sini ada tim kami selaku Pak Pangki Christian, selaku direktur, ada Pak Aji sebagai pre-sales dan support kami, dan saya sendiri sebagai account partnership. Kemudian di kegiatan kami ini, kami juga di sini kami juga akan membantu dalam proses order license hanya dalam hitungan jam. Dan di sini ada beberapa benefit, seperti Anda juga bisa mendapatkan kemudahan harga, kemudahan dalam training dan support, dan kami juga dapat membantu jika dibutuhkan dalam proses marketing ketika menghadapi customer. Bisa berupa POC dan coaching klinik. Tujuan umumnya yaitu menghilangkan hambatan atau gap dari mulai distributor, partner, dan end user, seperti memberikan standarisasi dalam pengetahuan produk seperti training, monitoring, dan sales marketing. Di sini juga Ibu dan Bapak dapat menghubungi kami di nomor 02150200343, dan sosial media kami di @521indonesia, dan email kami di partner521indonesia.com, dan website resmi kami di www.521indonesia.com. Saya kembalikan ke Mbak Nurma, silakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Popi atas sharing presentasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi webinar yang akan disampaikan oleh Mas Aji selaku PRTG Indonesia Team. Untuk waktu dan screen-nya saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Nurma untuk informasinya, untuk kesempatannya. Oke, aku mulai saja untuk presentasinya. Oke, untuk siang hari ini kita mengambil topik, ya, ini monitor the Internet of Things. Tadi sudah di sounding atau diperlihatkan di depan melalui video dan pembukaan oleh Pak Fangki terkait sekarang masih banyak sekali produk-produk IoT yang dapat kita monitoring, dapat kita lihat, kemudian biasanya terbentur dengan adanya aplikasi-aplikasi untuk sebagai jembatannya. Nah, di sini PRTG akan mencoba atau menjadikan salah satu solusi untuk menangkap data, kemudian menampilkannya di dalam dashboard. Oke. Untuk monitoring sendiri, Pacer ada namanya IoT Solution yang ini dia mengidentify bahwa banyak sekali resources atau potensial sumber daya yang dapat diambil melalui banyak perangkat-perangkat di sini yang akhirnya nanti akan menghasilkan dia untuk mengurangi penggunaan energi, kemudian penggunaan emisi dan sebagainya. Nah, di sini ada critical infrastructure, sektor-sektor, ada kesehatan, kemudian komunikasi, transportasi, kemudian data cloud, kemudian ada banking. Nah, ini infrastruktur di sini yang semuanya informasinya dapat diambil oleh PRTG. Nah, tujuan utama atau tujuan dari monitoring adalah dari sini ada tujuan dari IoT dan network monitoring ini adalah untuk menghindari untuk networknya down ataupun IoT kita down, kemudian kita dapat mengoptimalisasi IoT dan networknya, kemudian kita melihat IoT device-nya kita itu yang kita monitor itu apakah perform dengan baik. Nah, kemudian ini dapat kita lihat dia untuk mendapatkan hasil yang baik sehingga kita dapat
menghemat waktu, menghemat tenaga, dan menghemat biaya di sini. Nah, PRTG sendiri di sini dapat memonitor segalanya, salah satunya IoT atau IIoT di sini. Kemudian selain itu masih banyak lagi, ada network performance, VM, kemudian CCTV, shop floor, database, dan masih banyak lagi. Untuk metode yang dipergunakan, karena kita akan membahas di sini IoT, di sini untuk metodenya sendiri, MQTT ini adalah salah satu sensor yang diutamakan di IoT, dan ini sangat penting, dan PRTG sudah sangat mampu atau dapat menangkap datanya. Kemudian yang kedua adalah Modbus TCP. Jadi Bapak Ibu apabila mempunyai perangkat-perangkat IoT, kemudian dia mempunyai fitur Modbus, kalau produk lama mungkin Modbus RTU ya, dan sekarang bisa ada yang terbaru adalah Modbus TCP. Nah, ini tidak perlu khawatir, ini sudah langsung datanya dapat diambil oleh PRTG. Kemudian berikutnya adalah SNMP. SNMP secara umum setiap perangkat yang berbasiskan IP, nanti dia akan mempunyai ada fitur SNMP. Umumnya SNMP ini masih belum diaktifkan. Nah, itu bisa dapat diaktifkan, dan nantinya PRTG dapat mengambil informasi di dalamnya melalui SNMP. Apabila belum dapat diambil, perangkat-perangkat tersebut menyediakan biasanya dalam bentuk, kita mengambilnya dalam bentuk SNMP custom. SNMP custom ini biasanya dia akan mengacu atau mengidentifikasi melalui atau mengambil data dalam bentuk, kita harus membutuhkan yang namanya OID perangkat. Yang ini yang harus kita tahu, karena di setiap perangkat OID akan berbeda-beda. Kemudian ada ping, ini yang untuk yang secara default, dan HTTPS. Hanya untuk perangkat untuk metode-metode lain juga memungkinkan, yakni ada JSON, kemudian UMI, APFix untuk trafficnya, kemudian OPC-UA apabila Bapak Ibu ada perangkat di luar berbasiskan IP, misalnya saja perangkat-perangkat industri atau mesin-mesin industri yang ingin kita monitor, itu dapat menggunakan sensor OPC-UA. Ini sensor yang terbaru. Nah, tadi dijelaskan di video bumper, dan di Pak Fangki menjelaskan untuk MQTT sendiri, ini adalah message queuing telemetry transport. Nah, ini pada awalnya MQTT ini didesain ini untuk komunikasi antara mesin ke mesin. Jadi kita tidak bisa, atau para verbal atau itu kita tidak bisa dapat melihat, karena ini bahasanya adalah bahasa mesin langsung, mesin to mesin atau perangkat ke perangkat. Jadi untuk data-datanya kita harus mengambil, kita harus memprogram sendiri, atau kita dapat men-setting sendiri di sini. Nah, kemudian untuk MQTT sendiri, untuk PRTG mengambil datanya diperlukan yang namanya MQTT broker. Nah, yang ini kita dapat menginstalkan MQTT brokernya ini melalui untuk operating OS-nya itu dapat menggunakan Windows, Linux, kemudian dapat ke Mac, kemudian Raspberry Pi, atau menggunakan various container misalnya kayak Docker, kemudian masih banyak lagi, atau Kubernetes, dan kemudian dapat menggunakan kita dapat menginstalkan di cloud, based on cloud. Nah, the most popular atau yang paling populer digunakan oleh MQTT untuk brokernya adalah HiveMQ dan Mosquito. Nah, ini dua broker ini dia free open source, kemudian ini dapat kita download di internet, dan kita dapat mengkonfigurasinya di sana. Nah, untuk IoT monitoring sendiri sebenarnya dia mengkoleksikan data dengan secara otomatis dan secara remote untuk dimonitoring. Kemudian hasilnya ini kita dapat memanage, kemudian kita dapat melihat untuk diaplikasikan menjadi, kita mengontrolnya dalam bentuk digital proses dan untuk komponen-komponen lainnya. Nah, apa saja sih yang dapat kita monitoring? Di sini bisa dapat kita lihat dari mesin, kemudian CCTV, kemudian penggunaan air, smart home, kemudian penggunaan sumber daya listrik, misalnya kayak untuk pengisian daya listrik ke kendaraan. Sekarang misalnya ada kendaraan listrik, kemudian pertanian kita menggunakannya, kemudian untuk penggunaan dari industri, kemudian energi dan suhu, temperatur, apalagi sekarang Jakarta banyak sekali polusi ya, sekarang lagi viral-viralnya polusi.
informasi apa yang dapat kita ambil menggunakan perangkat sensor, misalnya CO menggunakan sensor CO2 misalnya untuk melihat berapa ppm untuk polusi yang ada di sekitar di Jakarta saat ini. Kemudian sebenarnya untuk benefit dari kita memonitoring menggunakan IoT adalah kita bisa mendapatkan mendeteksi kerusakan secara awal. Jadinya kita dapat melihat apa sih ketika kita mendeteksi misal perangkat-perangkat kita yang akan rusak, kita sudah dapat melihatnya. Kita dapat melakukan preventif, kemudian kita dapat melakukan preventive maintenance di sini. Jadi kita bisa membuat perangkat-perangkat kita semakin produktif sehingga perangkat kita dapat berguna atau dapat berjalan dengan baik. Kemudian dapat yang seperti dikatakan di awal, kita dapat menghemat biaya, menghemat tenaga, dan menghemat uang di sini. Jadi kita dapat saving resources. Nah, resources di sini dapat juga selain dana atau waktu, kita juga dapat resources dalam bentuk mesin, kemudian sumber daya. Nah, ini sumber daya dapat kita kategorikan ada sumber daya manusia dan sumber daya lingkungan, air, kemudian banyak lagi potensi-potensi yang dapat kita hemat di sana. Nah, kemudian ini untuk produktivitasnya kita dapat menaikkan secara berkala dan secara signifikan, sehingga dapat kita melihat dengan IoT kita dapat melihat berapa persentase mesin kita dapat berfungsi dengan baik, berapa persentase penggunaan BBM kita, berapa persentase untuk tingkat sumber daya yang dipergunakan ini berguna dengan baik atau tidak gitu. Use case dari IoT monitoring. Di sini contohnya adalah kita saat ini dapat beberapa event, ada dinamakan Smart City atau kemudian Green City atau sekarang Green City Monitoring yang akan berjalan minggu-minggu ini kita ada event yang dinamakan Green City Monitoring. Nah, apa saja yang dapat kita monitor di sana? Kita dapat memonitor berupa suhu dan temperatur, kemudian penggunaan listrik, kemudian penggunaan teknologi Wi-Fi, kemudian mendeteksi adanya kebocoran air atau kebocoran gas di sana, kemudian mendeteksi asap apabila nanti ada kebakaran atau apa. Kemudian untuk di sisi industri kita akan lebih kompleks lagi. Kita dapat ada CCTV di sana, kemudian smoke detector juga ada, penggunaan humidity, suhu dan temperatur, kemudian water leak atau kebocoran-kebocoran, kemudian ada kecepatan kipas untuk in out, untuk di industri biasanya ada fan biasanya di dalam sana, itu kita bisa monitoring dan kita bisa lihat progres kemampuannya. Nah, ini dia untuk beberapa perangkat-perangkat yang dapat dipantau oleh PRDG secara penggunaan sehari-hari. Di sini ada listrik, kemudian meteran air yang sekarang banyak ada yang sudah mulai menggunakan IoT di dalamnya, sehingga kita dapat melihat berapa sih sebenarnya air yang mengalir itu, berapa banyak debit airnya. Kemudian kita bisa mengukur pressure tangki, kemudian untuk dengan sensor untuk pressure, kemudian kita bisa melihat humidity atau kelembaban dari udara dari sebuah lingkungan dan suhu di sebuah lingkungan. Skema untuk IoT monitoringnya cukup simpel sekali sebenarnya, yakni dari beberapa IoT device tadi dengan menggunakan metode MQTT atau menggunakan sensor MQTT, nah ini kita dapat langsung kita olah dalam disambungkan dengan IoT gateway. Nah, dari IoT gateway nanti dia akan menangkap ke PRDG. Jadi akan diperlukan namanya IoT gateway yang nanti dari IoT gateway akan melemparkan dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk chart yang lain. Kita bisa dapat melihat performanya. Apa saja yang dapat kita monitori seperti di gambar, bisa contoh ada CCTV, kemudian penggunaan drone dan sebagainya. Nah, ini untuk penggunaan ketika kita menggunakan IoT di industri-industri. Ini dengan dicontohkan saya menggunakan
Modbus TCP. Jadi menggunakan beberapa sensor, kemudian beberapa mesin yang menggunakan, saya ingin melihat sesuatu kapasitasnya, tinggal saya menggunakan produk, salah satu produk di sini saya ambil contoh dari Siemens dengan menggunakan TCP, metode sensornya Modbus TCP, kemudian diambil oleh PRTG, dan kemudian PRTG akan menampilkan dalam bentuk grafik, dalam bentuk dashboardnya dia. Nah, ini untuk contoh kondisi kemarin untuk ketika ada pandemi. Nah, ini suasana kelas, ruang kelas bisa kita monitoring menggunakan sensor suhu di sini atau sensor untuk sensor udara. Nah, untuk selanjutnya, untuk overview-nya mungkin Bapak Ibu bisa dapat lihat di dapat lihat di tayangan di YouTube ataupun tayangan di 521 untuk di sosial medianya. Nah, ini untuk produk-produknya cukup Bapak Ibu dapat kita lihat ada PRTG Network Monitoring, kemudian Enterprise Monitoring, dan Hosted Monitoring. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa melihat untuk PRTG sendiri sebenarnya bisa di-download, seperti Pak Fadila tadi, bisa di-download secara gratis di Chrysler.com atau melalui link dari 521. Nah, kemudian bisa diuji coba selama 30 hari, itu adalah dengan proses free trial. Kemudian setelah free trial, setelah penggunaan 30 hari, PRTG tetap dapat dipakai menjadi free version dengan hanya 100 sensor. Dengan 100 sensor untuk menggunakan metode pengecekan atau memonitor IoT ini sudah sangat cukup sekali. Nah, ini bisa Bapak Ibu coba di sini untuk PRTG-nya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan akan saya buka sekarang supaya kita dapat menghemat waktunya. Gitu. Silakan Mbak Nurmah, boleh untuk pertanyaannya. Sebentar, pertanyaannya ada dari sebentar Pak Haji. Pertanyaan dari Pak Rakimun. Tadi kan terkait free trial-nya kan sudah dijelaskan ya Pak. Free trial-nya hanya bisa 1 bulan. Ini maksimal berapa device ya Mas? Untuk PRTG sendiri tidak mengikat device ya Pak. Jadi untuk pertanyaan Pak Rakimun cukup bagus sekali. Untuk PRTG sendiri adalah secara based on sensor. Jadi menggunakan Bapak punya berapa sensor, berapa device, berapapun, ketika cukup kita hitungnya adalah sensor. Jadi ketika free unlimited itu, ketika free trial itu diperlakukan unlimited sensor. Tapi ketika sudah selebihnya 30 hari, PRTG masih dapat dipergunakan menjadi free version hanya 100 sensor. Nah, 100 sensor ini secara random, Pak. Jadi kita nggak bisa mengatur siapa yang aktif, tapi hanya 100 sensor saja. Nah, ketika nanti Pak Rakimun, saya kok cuma 100 sensor sih, bisa nggak ya saya yang sebelum-sebelumnya yang unlimited ini saya aktifkan lagi gitu, atau saya ingin lanjut gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan dua metode, dua versi sebenarnya. Yang pertama, versi berbayarnya langsung dengan license. Nah, PRTG sendiri ini versi untuk license yang terkecil ini ada 500 sensor, kemudian 1000, kemudian 2500, 5000, dan XL1 itu sampai 10.000 sensor. Nah, kemudian tapi misalnya Pak Rakimun atau Bapak-bapak di sini atau Ibu-ibu di sini, saya hanya punya budget untuk tahun ini saya mau pakai yang gratis nih, 100 sensor. Ya nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu install lagi server PRTG yang baru. 100 sensor. Akhirnya 5 server, 500 sensor ya kan. Nah, nanti setelah punya anggaran atau punya budget, nah karena ini kan laporannya akan berbeda-beda nih, tidak bisa jadi satu gitu ya. Nah, nanti bisa digabungkan jadi satu license katakanlah di situ. Nah, ini bisa. Nah, untuk maksimal device-nya bebas. PRTG tidak mengikat harus sekian jumlah atau n device enggak, karena based on dari sensor saja. Nah, itu dari Pak Rakimun. Oke, pertanyaan kedua nih Mas dari Pak Muhammad
Setiawan Modeong. PRTG yang digunakan ini dari vendor apa ya? PRTG fan. Oh, mungkin dari pabrikan produksinya ya, barangkali saya boleh Iya. ini ya. Kalau untuk PRTG-nya sendiri ini base dari Paisler AG dari Jerman, Pak, dari Nuremberg, di kota Nuremberg, itu untuk develop dan pengembangan produksinya untuk PRTG sendiri. Jadi ini base dari Paisler Jerman. Gitu. Boleh dilanjut, ada pertanyaan? Oke, Semoga selanjutnya. menjawab pertanyaan. Selanjutnya dari Pak. Diperjelas lagi tuh. Iya. Karena kadang-kadang banyak teman-teman yang suka salah tangkap juga MRTG. Nah, kalau yang di kita ini PRTG ya, jadi berbeda ya produknya. Jadi kalau kita PRTG dan PRTG-nya tentu harus memang ada license-nya ya. Jadi sudah pasti berbayar gitu kan. Bukan gratis atau open source ya. Jadi memang ada license-nya, tapi memang ada free license-nya. Jadi biar clear aja tuh Mas Haji suka nyasar-nyasar. Oke, lanjut, Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan Pak Muhammad Najar Agliono. PRTG untuk NetFlow atau packet sniffing, apakah bisa terlihat presentasi ke IP berapa saja yang paling banyak atau ke website mana? Yang paling banyak yang bisa diakses. Iya. Oke. Untuk pertanyaan dari Pak Muhammad Nazar Agliono cukup bagus. Ini untuk NetFlow atau packet sniffing ini kita dapat melihat IP berapa saja atau IP katakanlah kita mengunjungi suatu website atau IP kita sering diakses, dapat dilihat di sana Pak. Di sana di PRTG untuk sensornya NetFlow atau packet sniffing ini menyediakan banyak custom report atau custom dashboard pertamanya. Dia ada top talkers, kemudian top hosting, kemudian ada top IP, dan kemudian masih kita banyak bisa meng-create sendiri customnya. Mau berdasarkan top NetBIOS atau kalau nggak salah di sana ada. Jadi kita bisa melihat banyak macam. Jadi kita dapat bisa melihat grafiknya atau kita dapat bisa melihat dia bentuknya seperti chart gitu ya. Kita dapat melihat IP kita kemana aja atau si top hostingnya yang sering kita kunjungi itu apa saja, itu bisa dan memungkinkan di sana. Itu Pak. Itu Pak Muhammad Nasir, semoga menjawab. Pertanyaan selanjutnya masih dari Pak Najar nih Mas. Misal kita trap 2 IPP-DU atau alat sejenis pada satu rak menggunakan PRTG untuk melihat penggunaan pemakaian listrik. Apakah bisa di-combine untuk dua grade tersebut? Gimana maksudnya? Boleh di... Misalkan kita ada trap 2 di IPP-PDU, alat sejenis pada satu rak menggunakan PRTG untuk melihat penggunaan pemakaian listriknya. Apakah bisa di-combine untuk dua grade tersebut sehingga terlihat untuk bisa dimonitoring oleh PRTG? Kalau untuk trap-nya seharusnya sih bisa Pak. Jadi dia akan munculnya menjadi kita settingnya dalam bentuk channel sih sebenarnya. Kalau untuk dua informasi mau digabungkan, jadi primary-nya siapa nanti kita bisa munculkan dalam dua informasi. Yang satu informasi A, yang satu informasi B, itu bisa menggunakan custom SNMP custom juga bisa, itu banyak sekali di sana bisa diambilnya. Oke, gimana Pak Najar? Sudah terjawab Pak? Gimana Pak? Lanjut ke pertanyaan Pak Dwi Hardiono. PRTG untuk memonitor perangkat IoT ini, apakah perlu melakukan upgrade version dahulu atau bisa menggunakan PRTG yang existing, meskipun PRTG-nya versi yang lama? Oke, untuk PRTG-nya sendiri, misalnya Bapak sekarang ada PRTG yang versi sebelumnya, sekarang kan versi 23.x ya, sekarang
karena mengikut tahun 2023, misalnya Bapak punya versi sebelumnya, misalnya versi 20 atau 21, itu bisa Pak. Jadi asalkan di IoT gateway-nya atau si IoT-nya ini mempunyai fitur yang tadi ada SNMP yang sudah dibuka, kemudian dia punya fitur Modbus, MQTT atau salah satu di antaranya, atau JSON, itu bisa Pak, langsung bisa dimonitoring di sana. Jadi ketika nanti mungkin saya agak sedikit satu contoh gambaran, nanti saya buka di satu PRTG saya, nanti akan kita lihat ada IoT yang berupa dari Nbox IoT. Nah ini mengukur untuk misalnya untuk analog voltase. Jadi di sana ada analog voltase dan kita bisa setting untuk threshold-nya, ketika lebih dari voltase di rumah kita naik berapa volt gitu ya, langsung dia akan men-trigger, atau ketika turun, katakanlah turun sekian berapa volt, nah itu dia akan juga men-trigger. Gitu. Bentar aku siapin sebentar ya Mbak ya. Oke, silakan Mas. Mungkin ada pertanyaan lagi yang bisa di ini sambil aku. Itu ada tuh yang Mas. barusan tuh yang saya copy paste Nurma. Sebentar Pak. Oh, dari Pak Muhammad Tovan. Saya masih newbie nih. Ya. Untuk PRTG sendiri bisa notif jika terlihat ada tanda problem pada perangkat, misalnya minimal via email, itu terutama versi free-nya. Oke, kalau untuk default asli untuk dari PRTG, ketika kita menginstalkan PRTG, itu PRTG menyediakan notifikasi adalah via email. Jadi ketika ada katakanlah kita punya desktop atau PC atau perangkat yang kita monitoring, katakanlah router atau switch, ada drop, nah nanti dia akan muncul notifikasi melalui email. Nah, kadangkala untuk setiap ada internet kita misalnya nggak stabil kan dia, atau perangkat kita nggak stabil, dia RTO kemudian online, RTO dan online, itu akhirnya akan notifikasi tersebut akan melempar ke email kita, dan akhirnya email kita akan menjadi penuh. Nah, PRTG sendiri secara notifikasi, secara aplikasi itu dapat outputnya dalam bentuk lain. Nah, biasanya dari kami mensuggest untuk notifikasi tersebut berupa Telegram untuk output yang pertama, atau WhatsApp ketika mempunyai WhatsApp Gateway. Tapi kalau untuk WhatsApp Gateway ini harus ada third party aplikasinya. Kemudian bisa menggunakan Slack, bisa menggunakan Microsoft Teams di sini. Nah, untuk email biasanya ketika notifikasi pertama, katakanlah Telegram sudah terkirimkan dan tidak ada tindakan misalnya dari tim yang terkait, katakanlah tim infra di sini. Nah, dia akan mengirimkan eskalasi berikutnya. Eskalasi berikutnya ini dapat dalam bentuk email yang dengan tujuan yang berbeda-beda. Katakanlah ada tim infra, kemudian manajer, kemudian tim terkait yang lainnya. Nah, ini supaya menjadi perhatian ya, jadi bisa langsung di-emailkan dalam bentuk email, dan itu bisa dapat dibaca oleh tim terkait. Nah, dapat pula ketika kita bisa men-setting, katakanlah bandwidth kita punya bandwidth di rumah hanya sekitar ya 5 mega, katakanlah diasumsikan. Nah, kita dapat membatasi misalnya ketika mendekati 5 mega dia akan memberikan notifikasi. Notifikasi itu nanti bisa larinya ya seperti tadi, notifikasi dalam bentuk Telegram dan sebagainya. Nah, notifikasi tadi juga dapat kita setting untuk pengirimannya berjadwal biasanya. Nah, katakanlah ada satu tim, saya nggak mau Sabtu Minggu diganggu. Jadi notifikasi atau pengiriman emailnya nanti aja deh hari Senin. Cuman kan bagi kita kayaknya useless banget ya kalau begitu ada sesuatu drop di hari Sabtu misalnya, dia baru dibacanya hari Senin, atau hari ini Sabtu ada drop. Biasanya kurang gercep akhirnya. Nah, itu biasanya yang dari kami mensuggest kepada partner dan end user di sini untuk notifikasi atau setiap notifikasi atau setiap pemberitahuan dari PRTG itu tidak langsung ke email, tetapi dalam bentuk lain supaya langsung diambil alih oleh tim terkait.
Sebentar ya Mbak, tadi sepertinya ada trip di sini. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Mbak, mungkin sambil aku ini Masih tes. banyak sih Mas Boleh, pertanyaannya. nggak apa-apa. Pak Paki mau polling dulu Pak, silakan. Iya. Jadi kita polling dulu ya, polling dulu. Silakan teman-teman ngisi polling yang saya. Nah, sudah kelihatan Norma? Belum. Ya, oke, sudah kelihatan kah? Hanya ada 2 pertanyaan. Belum ada Pak, di aku belum kelihatan sih. Oke, sudah ada tuh teman-teman sudah ada yang jawab. Sudah kelihatan ya? Mas Haji, habis ini tolong ditunjukin dashboardnya ya Mas ya, jadi biar teman-teman bisa kelihatan ini bentuknya kayak gimana sih. Iya Pak, ini kebetulan ada trip sebentar. Ya, sama kamu ngambil akses data ke inbox IoT atau enggak ya? Saya akses. Sebentar. Saya cek sebentar. Ya, jadi mungkin teman-teman selama ini taunya PRTG itu buat network monitoring. Nah, sekarang ini IoT monitoring. Jadi kalau IoT monitoring ini memang akan jauh lebih banyak yang bisa dieksplorasi. Dan memang kita rencananya mau bikin kelas offline, jadi langsung training di lokasi, Cuman tentu saja di Jakarta dulu ya, karena di tempat lain mungkin perlu cari waktunya. Ya, silakan teman-teman ada yang mau mengisi, silakan kalau ada yang mau mengisi langsung di polling yang ada. Sambil nunggu Mas Haji nyiapin bahan trial dari bahan dari dashboard yang sudah dibangun selama ini. Teman-teman sudah banyak memberikan masukan terkait dengan event kita. Yang kedua, yang online atau yang offline untuk workshop ya, saya juga perlu masukannya, jadi biar ketahuan kalau teman-teman ada yang mau konsep berapa banyak kira-kira. Mas Haji sudah siap kan? Sebentar Pak, ada gangguan di atas tadi Pak, sebentar. Oh ya. Ini 70. Ya, kebanyakan teman-teman kelihatannya maunya tetap online ya kelasnya ya. Masih ada lagi pertanyaannya, Nurma? Masih ada? Masih banyak Pak. Masih banyak ya. Oke, lanjut dulu pertanyaan ya. Saya stop dulu poolnya. Terima kasih teman-teman sudah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Boleh aku share Oh, sebentar? boleh. Silakan. Nah, sudah terlihat ini. Sudah. Nah, ini untuk dashboardnya, sebenarnya untuk dashboard dari PRTG sendiri kita dapat melihat di sini. Nah, tadi saya ada sedikit gangguan sehingga agak kesulitan. Di sini saya punya perangkat IoT yang namanya Nbox di sini. Sebentar. Di sini. Nah, ini dia. Ini adalah perangkat IoT. Nah, di sini saya menggunakan ada perangkat listrik namanya Schneider IEN 2050. Kemudian untuk saya melihat current average-nya, kemudian voltage dan sebagainya. Deteksi input PLN atau dry contact.
Nah, ini untuk dari perangkatnya sendiri. Cuma saya nggak mau lihat di perangkatnya. Nah, saya akan masuk ke melalui Facebook. Lama, Iya. Nah, ini dia aku ada beberapa perangkat IoT yang ini sudah dibentuk dalam grup. Di sini menggunakan subnet 1050. Di sini ada perangkat IoT untuk mendeteksi water leak di sini. Di sini menggunakan water leak. Ini sepertinya koneksiku agak kurang stabil, Pak, di bawah. Nah, jadi PRTG selain untuk fungsinya untuk mendeteksi network segala macam, kita bisa menggunakan fitur yang lain ini untuk mendeteksi atau kita bisa melihat IoT perangkat di sini. Contohnya di sini ada penggunaan IoT dan sensornya adalah water probe atau untuk mendeteksi water leak di sini. Jadi untuk Nbox IoT ada di 1063 dia punya IP-nya. Nah, ini dia. Di Nbox IoT sendiri ini produk dalam negeri. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya pertanyaan, Mas, saya punya produk-produk Nbox IoT, tapi bukan yang branded, katakanlah mereknya nggak terkenal gitu atau apapun itu. Bisa nggak gitu di monitor pakai PRTG? Saya jawab, asal SNMP-nya ada, dia berbasiskan IP, dan dia mempunyai fitur-fitur yang SNMP terbuka, dan kemudian kita bisa akses, dia mempunyai OID, untuk PRTG udah cukup. Sudah bisa diambil data-datanya. Nah, di sini ada, saya menggunakan Nbox IoT, ini untuk sebenarnya ada banyak sensor yang dapat dia ambil. Saya menggunakan sensor yang umum saja. Di sini ada temperatur, kemudian ada humidity. Nah, di sini saya bisa setting threshold. Ketika thresholdnya saya suhunya mendekati 31 misalnya, dia akan mengirimkan notifikasi. Notifikasi dapat kita setting melalui di notification trigger. Nah, ini bisa kita setting di sini. Kemudian kita bisa lihat banyak historicalnya. Nah, ini dia untuk settingnya. Tadi saya sempat singgung waktu di depan adalah menggunakan SNMP custom. Karena pada dasarnya ketika kita men-setting sesuatu produk IoT, dia untuk SNMP terbuka, ya pasti dia akan hanya mendapatkan paling gampang sensor ping, kemudian uptime, kemudian CPU load biasanya ya. Nah, untuk temperatur bagaimana biasanya? Biasanya di perangkat-perangkat IoT dia menyertakan yang namanya MIB list atau manufacturer identification, nomor-nomor di situ dan berdasarkan OID. Nah, kita menggunakan SNMP custom OID khusus yang mengidentifikasikan bahwa OID ini adalah berupa temperatur. Nah, dari sini dapat kita lihat tadi ada suhunya berapa derajat.
Nah, kemudian untuk maps-nya atau untuk dashboard-nya sendiri, kita dapat membuat secara custom, karena dari PRTG sendiri, map ini sebenarnya tidak ada atau belum ada. Jadi kita dapat mengkreasikan dengan melalui add map. Mungkin saya ambil sedikit contoh, katakanlah saya map-nya sebuah map kosong ya. Misalnya kita map kosong, kita langsung create di sini. Nah, nanti bisa kita desain sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Di sini ada local probe. Tadi kita ada di IoT. Ada di 63. Ini cukup enak untuk bagi pemula yang baru belajar PRTG. Kita bisa drag and drop dari menu kiri, kita dropkan di tengah. Kemudian katakanlah kita punya icon-icon yang untuk yang di properties yang di B ini. Katakanlah kita punya banyak icon. Contohnya. Nah, dia langsung berubah ikonnya dan dapat kita lihat di sini. Nah, ini contoh cara create map-nya. Nah, ini aku ada beberapa contoh menggunakan kemarin ada ini untuk nah ini dia. Ini untuk yang smart city kita katakanlah. Di sini kita bisa tambahkan. Di sini ada contoh dari map-nya. Nah, ini bisa kita ambil dalam bentuk versi yang lebih besar. Nah, ini dia. Kita bisa lihat di sini, informasi-informasi ini dapat kita drag and drop, kita kreasikan sendiri. Di sini kita bisa suhu, kemudian humidity, kemudian penggunaan sistemnya, kita bisa tinggal tarik sensornya tadi. Untuk gambarnya sendiri, ini bisa kita custom. Ini kebetulan aku ngambil untuk base gambarnya adalah dari Google, dari internet. Jadi bisa kita modifikasi ketika Bapak Ibu punya, oh saya punya gambar company saya nih, bisa saya masukkan, silahkan. Ini bisa secara custom. Gitu. Jadi ini bisa ditambahkan. Nah, ini ada water rope, ini panjangnya 5 meter. Kalau digulung, ketika nanti ada water rope-nya agak panjang, dia akan berubah variabelnya. Kemudian ini adalah analog input yang tadi dari Nbox. Analog input dari Nbox, kita bisa lihat saat ini saya setting 44 volt. Untuk nilai minimumnya saya bisa setting di 5 volt, 15 volt. Nah, ini bisa di custom sesuai dengan kebutuhan. Jadi sesuai banyak banget. Tadi ada juga pertanyaan apakah net flow-nya ya, katakanlah untuk fitur-fitur net flow-nya, paket sniffer-nya bisa nggak di custom? Bisa. Di sini tadi ada pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan tadi saya bilang ada top talkers, ada top connection, protokolnya, top MAC connection-nya, port-nya, kemudian ether type-nya. Ini kita dapat tambahkan secara
customize di sini karena basicnya dia hanya menyediakan 3. Dan gambar ini pun dapat kita tarik untuk ke dashboard atau ke map. Gitu. Mungkin ada pertanyaan berikutnya Mbak Nurma sambil Ada aku nih, boleh. Pak Haji. Pertanyaan dari Pak Ibnu Satrio Wicaksono. Berapa banyak device yang bisa termonitoring dalam satu PRTG IoT? Dan apakah itu real time atau ada jedanya? Oke, untuk pertanyaan Pak Ibnu ya, tadi pertanyaan Pak Ibnu Ya, tadi benar. cukup bagus. Untuk pertanyaannya berapa banyak device-nya ya di sana ya? Berapa Gmap device? Oh, maksimum nggak ada sebenarnya Pak. Kalau kita buat map-nya bisa banyak sekali. Jadi berapa sensor ya? Banyak. Sebagai contoh mungkin aku ada sedikit presentasinya yang ada map-nya sebentar yang dia cukup rumit kalau menurut aku ya karena map itu sangat customized banget. Bentar. Bentar, ada. Oke. Nah, ini dia. Ini sebenarnya cukup untuk map-nya sendiri cukup bagi orang IT mungkin wah ini bisa kita custom, ada handphone, ada apa namanya PS ya, ada game-game online gitu ya. Kemudian ada NAS, ada server, ada banyak lagi, ada VIP, ada VoIP di sini, ada PABX, ada CCTV kameranya. Nah, ini banyak sekali bisa kita monitor di sini. Ada headset loh, ada headset yang secara apa namanya bisa kita monitor penggunaannya. Ini untuk dashboardnya. Jadi tidak ada batasan itunya. Ada lagi yang untuk suhu. Nah ini untuk yang suhu lebih banyak lagi. Suhu berapa derajat, berapa Fahrenheit di sini untuk informasinya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Ibnu yang lanjutannya tadi apa Mbak? Satu lagi Mbak. Ibnu, Oh, saya ada 2 ya. nggak ada Mas, di saya di Mas Haji kali. Di Mas Haji. Di aku nggak ada pertanyaan Pak Ibnu, cuma ada 1. Oke. Di aku sih nggak ada. Masih ada nggak? Mungkin kamu. Pertanyaan dari Pak Mas Ruri selanjutnya. Apakah cara instalasi untuk koneksi PRTG dan alat yang akan kita monitor itu mudah dilakukan? Sangat mudah Pak. Jadi cukup disediakan yang namanya asal alat atau yang ingin kita monitor itu bisa diakses melalui IP ya Pak ya. Dapat kita bisa lihat di IP-nya, kemudian SNMP-nya bisa kita aktifkan di sana. Kemudian di SNMP itu biasanya ada dua informasi, community untuk name-nya dan kemudian port-nya. Untuk SNMP biasanya setiap diaktifkan dia menggunakan community name-nya adalah public, port-nya itu adalah di 161. Itu bisa kita monitoring. Nah, nanti tinggal PRTG mengambil begitu kita install PRTG pertama kali itu bisa auto discovery. Jadi Bapak begitu install kemudian auto discovery dan IP perangkat itu ada di dalam range-nya, itu langsung bisa terambil informasinya di sana gitu. Jadi nggak perlu khawatir repot atau gimana nih caranya gitu. Karena begitu install PRTG pertama kali dia langsung auto discovery. Jadi udah free trial, auto discovery, kemudian unlimited sensor. Jadi bisa dipakai, bisa dieksplor banyak. Ya, Oke. berikutnya ada Lanjut mungkin Pak, semoga membantu.
Lanjut ke pertanyaan Pak Panji, apakah Betul. PRTG bisa agregat dua sensor dan dua device yang berbeda menjadi satu grab serta menjumlahkan value dari dua sensor tersebut? Tidak, Pak. Dia per sensor. Jadi satu-satu dia ambilnya. Jadi tidak bisa kayak agregat. Agregat di sini pasti untuk di license sih biasanya, bukan apa namanya, bukan di nanti mengikatnya adalah license dan kemampuan dari efek untuk efek si servernya sendiri. Tapi untuk agregat misalnya dua sensor jadiin satu enggak ininya tidak bisa ini. Oke, kita lanjut ke Ya, pertanyaan. itu Mbak Nurma. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Mbak Anissa Mariadi. Ini agak beda pembahasan nih Pak. Ini kan dashboard dia terkait ISP. Jika berbicara mengenai PRTG Network Monitoring untuk ISP, apakah jenis metrik atau parameter yang dapat dipantau menggunakan PRTG untuk ISP itu sendiri? Serta bagaimana PRTG dapat mengidentifikasi gangguan atau penurunan kualitas layanan dari ISP secara real time? Oke, Pak. Boleh Pak Pangki, Pak, untuk ISP, Pak. Kenapa tadi? Pertanyaannya, jika berbicara mengenai PRTG Network Monitoring untuk PSP, apakah jenis metrik atau parameter yang dapat dipantau menggunakan PRTG untuk ESP itu sendiri? Serta bagaimana PRTG dapat mengidentifikasi gangguan penurunan kualitas layanannya, Pak? Ya, jadi kalau ini apa nanya? Sorry Pak, siapa nanya? Mbak Anissa. Halo. Mbak Anissa, Mbak Anissa. Oh, Mbak Nisa ya. Mbak Nisa kalau dalam misalnya Mbak Nisa ini sebagai service provider, biasanya sih PRTG digunakan untuk monitoring traffic ya. Satu itu, kemudian availability dari perangkat. Jadi biasanya ping itu yang paling umum. Kemudian biasanya adalah CPU usage atau berapa nilai value dari penggunaan CPU itu biasanya yang dimonitor. Nah, kalau Bu Anissa sebagai end user, sama. Jadi kalau saya ingin memastikan layanan yang diberikan oleh si provider, saya bisa monitoring dengan SNMP bandwidth atau traffic. Kemudian yang kedua, saya juga bisa monitoring berapa sih yang biasanya kalau traffic atau bandwidth ini digunakan untuk memastikan. Misalnya si ISP bilang, oh ya bandwidthnya kami 10 mega. Nah, ya kan? Nah, jadi nanti kita akan lihat apakah benar 10 mega yang diberikan ke kita sebagai customer ya. Nah, mungkin itu jawabannya. Kalau secara singkat sih biasanya memang orang kalau yang di ISP mereka gunakan buat monitoring availability. Availability issue itu biasanya adalah itu yang paling simple ping, kemudian CPU dan traffic itu yang paling banyak digunakan. Mudah-mudahan membantu menjawab. Oke, gimana Mbak Anissa sudah terjawab? Lanjut ke pertanyaan Pak Octavianus Pratama. PRTG ini bersifat on-premise atau cloud ya? Jika on-premise, apakah ada requirement specification-nya yang dibutuhkan pada server? Oke, untuk PRTG ini ada banyak, ada tiga produk PRTG. Secara instalasi PRTG bisa diinstalkan di di bawahnya, di bawah cloud. Untuk spesifikasi perangkat atau spesifikasi requirement-nya ya, sebentar aku sih ada beberapa catatan untuk requirement-nya.
Oke, untuk requirement-nya sendiri, untuk on-prime, untuk CPU-nya cukup cukup kecil, jadi di space-nya juga cukup kecil, cukup sistem requirement-nya, untuk RAM-nya juga, kemudian sampai beberapa sensor yang dibutuhkan, dia otomatis akan meningkat, baik kebutuhan RAM, kebutuhan di space-nya, itu banyak. Jadi untuk katakanlah saya menggunakan yang pernah saya lakukan nih sekarang ini, saya menggunakan mini PC kecil. Saya hanya memonitor 4 sampai 5 device dengan masing-masing device itu 5 sampai 10 sensor. Jadi cukup, bagi saya cukup, menggunakan mini PC sudah cukup kalau saya biasanya untuk fitur demo. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya perangkat yang cukup banyak dan ingin melihat availability-nya semuanya, katakanlah dari segi sensor ping, nah ini requirement-nya adalah yang paling kecil CPU-nya core-nya 4, RAM-nya adalah 4 GB, dan di space-nya minimal 100 GB. Jadi ketika nanti menginstalkan itu Bapak Ibu sudah mendapatkan 2 model. Yang pertama core server dan probe server. Untuk core servernya sendiri itu yang nantinya akan memunculkan informasi terkait dashboard-nya, kemudian ruang lingkupnya segala macam, dan maps tadi ya, seperti di dashboard tadi, itu dimunculkan oleh core server. Kemudian untuk probe servernya sendiri nanti itu yang bersifat mengumpulkan data dia sebagai puller atau mengumpulkan yang dimonitor di situ. Nah, si probe-nya sendiri itu bisa diposisikan dalam lokalnya sendiri atau dalam satu unit itu sendiri, atau menggunakan menjadi remote probe. Jadi remote probe-nya diinstal di luar entity yang ada, atau menggunakan katakanlah kita punya cabang Jakarta, kemudian kita punya cabang di tempat lain, misalnya di Bekasi gitu ya. Nah, core-nya adalah di Jakarta, kemudian remote probe-nya kita Bekasi, kita mau ambil datanya, itu bisa. Jadi ada 3 macam lokal, kemudian remote, dan kemudian distribute probe di situ. Gitu. Itu Mbak Nurma. Oke, lanjut ke pertanyaan Pak Fahru Roji. Untuk pre-trial ini, apakah bisa dibuat cluster? Pre-trial, Ya, PRTG maksudnya pre-trialnya clustering, bisa dibuat cluster atau enggak? Clustering, maksudnya di cluster di RTG, tapi versi yang trialnya, Mas. Boleh langsung Mbak, aku boleh maksudnya cluster ini seperti apa ya Mbak? Boleh di open mic ke Pak Fahru Roji, silakan Pak. Pak Fahrur, maksudnya di clustering seperti apa ya Pak? Halo Pak Fahrul. Oh ya Pak. Ya, bagaimana Pak maksudnya Pak? Boleh. Maksudnya dijadiin satu tampilan dalam satu dashboard Pak. Oh, dalam satu dashboard. Oke, jadi misalnya Bapak punya banyak server, kemudian tampilannya dalam satu dashboard itu ya Pak ya? Ya. Oke, kalau itu juga bisa Pak, bisa memungkinkan sekali. Nah, kita juga ada yang namanya, misalnya Bapak punya 4 server ya, 4 server Bapak mau tampilin semuanya gitu kan ya, itu bisa. Nah, kemudian kita ada juga Pak untuk PRTG-nya sendiri itu dalam bentuk PRTG dashboard, PRTG desktop, PRTG desktop. Jadi Bapak punya lebih dari satu PRTG, itu bisa Bapak monitor dalam satu desktop, namanya PRTG desktop. Nah, kemudian selain itu juga PRTG, selain itu nanti tadi kan web based ya, secara web based. Nah, PRTG desktop ini dapat diinstal di Windows, kemudian Linux, kemudian Macintosh atau Mac Apple ya, Apple. Nah, kalau untuk PRTG-nya sendiri biasanya orang nanya, Mas, bisa nggak diinstal di open source katakanlah, atau di Mac gitu ya. Untuk PRTG sendiri ini adalah
produk NMS dia berbasiskan Windows, jadi harus diinstalkan di Windows, kecuali Bapak untuk PRTG tadi, PRTG desktop itu bisa diinstalkan di OS-nya, bisa macam-macam gitu. Tapi asal sudah ada ininya ya Pak ya, sudah ada core utamanya ya. Itu Pak Ibnu, Pak Fahru Rozi atau Pak Ibnu ya? Maaf Pak. Pak Fahru Rozi. Pak Fahru Rozi ya. Sorry, ini agak putus-putus Mbak di sini. Halo Pak, gimana? Semoga menjawab. Gimana Pak? Sudah menjawab? Ya sudah, Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan Pak Sidik Permana. Untuk masalah bandwidth, berapa minimal bandwidth yang dibutuhkan? Untuk masalah bandwidth, berapa minimum bandwidth yang harus digunakan untuk menggunakan PRTG ini jika akan dipusatkan pada sebuah cloud server? Cloud server ini untuk di Indonesia masih jarang penggunanya, ada tapi masih bisa dihitung. Cuman mungkin Pak Fakih Pak boleh dibantu untuk cloud server ini Pak, karena penggunaan bandwidth-nya cukup. Ya Pak, apa yang mau jadi dimonitor catatan sisi tergantung. kita. Kalau di cloud ini apa tadi pertanyaannya, kalau untuk monitoring ini ya, monitoring Berapa bandwidth-nya Pak? Berapa minimum bandwidth? Oh, bandwidth. Bandwidth. Jadi gini, PRTG ini termasuk yang paling hemat kalau untuk penggunaan monitoring bandwidth-nya. Jadi itu dia sebabnya banyak provider yang menggunakan PRTG karena dia mengirim datanya hanya apa yang diperlukan oleh kita selaku pengguna ya. Contoh, kalau di produk lain dia akan kirim sepanjang paket SNMP 128 bit. Nah, kalau yang di PRTG, kalau kita contoh hanya pakai 5 sensor, 5 sensornya dikirim. Nah, ini akan sangat pengaruh pada saat kita menempatkan misalnya PRTG-nya di cloud atau kita monitoring cloud services. Termasuk juga kita monitoring menggunakan apa misalnya satelit gitu ya, satelit remote yang ada di ujung-ujung. Itu sebabnya PRTG ini dipilih banyak provider karena penggunaan bandwidth-nya kecil atau disesuaikan dengan kebutuhan yang kita perlukan. Jadi tidak semua paket panjang lewat, dan itu biasanya membebani. Satu, membebani jaringan, kalau pakai cloud tentu membebani biaya atau cost yang kita mesti tanggung karena menggunakan bandwidth yang ada. Mudah-mudahan menjawab. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Pak Rida Udin. Perbedaan PRTG license dengan trial apa hanya dari jumlah sensornya saja? Atau untuk fitur dan template-nya tidak ada perbedaannya? Perbedaan untuk trial dan yang berbayar. Yang berbayar ya. Yang trial dan berbayar perbedaannya dari sisi support-nya Pak. Dari sisi support untuk trial otomatis dia tidak untuk support secara email ya, itu tidak ada gitu ya, karena dia nanti untuk trial dia tetap di open karena di open semua. Nanti untuk yang setelah menjadi free version dia supportnya untuk email tidak ada, tapi untuk yang license itu pastinya ada support. Ada support email, support upgrade versi, support maintenance berupa informasi-informasi di dalamnya gitu. Nah, kalau misalnya dari free trial menuju ke free version, misalnya Bapak tadi ada katakanlah sekitar 500 sensor yang free trial ya, kemudian nggak diperpanjang lah, saya hanya menggunakan free version gitu ya, hanya kan sisanya jadi 100. Bagaimana sisa yang 400? 400 ini posisinya adalah pause atau tidak dicatatkan oleh PRTG. Jadi dia hanya mencatatkan 100 saja yang aktif. Nah, ketika nanti saya mau mengaktifkan dong yang 500, jadi totalan semuanya jadi 500 lah gitu ya. Cukup Bapak membeli PRTG license 500, begitu nanti diinjek license-nya menjadi PRTG 500, yang 4 ini langsung nanti akan aktif. Jadi Bapak nggak usah utak-atik konfigurasi apa mencatat lagi, nggak usah. Dia langsung aktif. Nah, bagaimana histori yang sebelumnya nih, yang sebagai
free trial kan dia pernah ada historinya. Dia historinya nggak ada, Pak. Jadi history itu dia akan langsung baru tercatat pas dia aktif. Setelah dia inject license dia akan aktif. Karena pas di posisi sensornya ini adalah pause, dia tidak mencatatkan kegiatan apapun di sana. Dia hanya idle, diem, tapi tidak mencatatkan gitu. Itu Mbak. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan Pak Muhirwan. Apakah memungkinkan jika server PRTG kita crash atau hang lalu hilang filenya, apakah bisa kembali seperti biasa sebelum terjadi hang atau crash? Oke, untuk sistem backup ya biasanya untuk preventif untuk maintenance-nya. Untuk PRTG sendiri ini sangat ringan sekali Bapak Ibu kalau untuk urusan backup-nya. Dia cukup seperti kita memindahkan file folder ya, kayak folder aplikasi, misalnya copy and paste gitu ya. Itu bisa kita lakukan di sana. Jadi tidak seperti mungkin bayangan kita, saya mau memindahkan kayak macam database besar misalnya kayak SQL ataupun Postgres segala macam, tidak seperti itu. Jadi di PRTG sendiri dia menyediakan folder namanya folder Pestler Network Monitor, itu di bawahnya program file ya. Jadi di bawahnya program file itu kita yang ambil semuanya, kita gelondongan semuanya, kita taruh di folder tertentu yang kita inginkan. Terus kemudian kita ambil itu secara konfigurasi. Kemudian secara datanya kita ambil di application data. Di application data itu ada namanya application data untuk Pestler Network Monitor. Itu yang kita ambil semua, kita jadikan satu folder ke folder backup. Nah, nanti setelah kita menginstalkan yang terbaru, katakanlah kita install baru lagi nih, kita tinggal copy paste kembalikan ke yang baru. Nanti dia akan kembali menjadi yang PRTG yang semula gitu. Jadi kalau yang misalnya dengan menggunakan database yang lain mungkin harus connecting apa dengan menggunakan bahasa tertentu atau program tertentu gitu. Itu Mbak. Oke, pertanyaan dari Pak Muhammad Taufan lagi nih Mas. Untuk report PRTG ini gimana ya, berupa grafik atau seperti apa? Oke. Nah, untuk reportnya sendiri PRTG basicnya dia dapat dalam bentuk template ya, dapat menyediakan dalam bentuk grafik dan dalam bentuk table biasanya. Aku akan sedikit tampilkan untuk di presentasinya untuk khusus yang untuk di report sebentar. Ini dia untuk reportnya. Oke, untuk reportnya seperti ini Pak. Jadi bisa kita setting untuk by grafik ataupun by table. Kalau di versinya untuk di PRTG sendiri ini menyediakan 3 template utama. Jadi pertama adalah menggunakan table dan grafik, kemudian menggunakan table saja atau menggunakan grafik saja. Jadi ini bisa dimodifikasi. Nah, dari tiga garis besar ini nanti bisa disetting, dia menyediakan template per 5 menit, per 1 jam, kemudian per berapa waktu tertentu, bisa 1 jam, kemudian per 1 hari, di situ ada di sana untuk tampilan lainnya. Ini dia untuk hasil reportnya. Itu Mbak Nurma. Oke, Dan dia gimana? bisa Ya, silakan. dan dia bisa dikirimkan dalam bentuk HTML, XML, CSV dan maupun PDF reportingnya. Ya.
Mbak, silahkan lanjut, Mbak. Pertanyaan terakhir nih Mas, dari Pak Rahmat Purnomo. Apakah ada simulator atau emulator dari PRTG ini sehingga bisa dipelajari secara standalone di PC? Standalone ya? Ya, Bisa, Pak. Ya. Begitu Bapak katakanlah ini Bapak Pak Purnomo tidak terkoneksi dengan internet, katakanlah dia kita bisa download filenya secara gratis tadi yang saya bilang free trial, itu bisa Bapak langsung jalankan sendiri, kemudian di auto discovery di PC atau laptop Bapak. Contohnya yang tadi yang di dashboard tadi yang Bapak lihat itu adalah di mini PC kami atau di laptop, ada satu laptop kami juga, itu tidak terkoneksi dengan internet Pak. Jadi dia hanya mendiscover dia punya sendiri. Jadi untuk Bapak berlatih, Bapak untuk untuk ngoprek lah ya dalam bahasa teknis, mengoprek sensor-sensor yang ada, kemudian menghasilkan report, terus membuat graf map dan dashboard ya bisa. Jadi free trial itu juga sebagai emulator atau bisa langsung Bapak install di lokasi tanpa harus konfigurasi macam-macam. Itu Pak. Semoga menjawab ini. oke. Gimana Pak Rahmat? Sudah terjawab Pak? Ya, Mbak Nurma. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang sudah masuk. Sebelum saya mengumumkan 3 orang terpilih pemenang OPPO dan mendengarkan closing statement, kita akan foto bersama-sama terlebih dahulu. Mohon untuk dapat menyalakan kameranya. Oke, masih banyak yang mau menyalakan kamera. Kalau sempat mampir ya ke itu ya, ke J-Expo ya, 10 sampai 12 kita tunjukin Green City Monitoring. Oke, saya tes yang ketiga, 1, 2, 3. Bentar. Oke, silahkan Pak Pangki untuk menyampaikan closing statement-nya, Pak. Ya, jadi pertama tentu terima kasih sekali teman-teman banyak bisa bergabung ya secara online. Tadi juga saya tawarkan kalau mau bikin workshop secara offline juga mungkin sudah bisa hadir ya, meskipun tentu ada kerepotan ya. Terus kami juga ada kegiatan di 10 sampai 12 di J-Expo. Silakan mampir di booth kami, kita gabung di booth Bispom. Nanti bisa mampir ke sana, kita tunjukin yang tadi Mas Adi buat untuk Green City Monitoring ya. Jadi saya nantikan sampai dengan 12 ya. Nah, tanggal 12-nya sesi siang Mas Aji akan present juga di seminarnya. Jadi silakan teman-teman bisa hadir juga di besok di J-Expo ya. Mungkin itu, terima kasih sekali lagi. Silahkan Mas Haji untuk closing statement-nya. Ya, terima kasih Mbak Nurma. Untuk dari saya, bisa langsung berkreasi saja untuk di PRTG, silahkan di-download, silahkan dioprek, karena itu selama 30 hari, unlimited sensor, unlimited fitur di sana. Kemudian jangan lupa besok untuk yang ingin melihat produk-produk atau setting untuk IoT-nya, itu kebetulan saya membawakan unit demo kecil untuk dari Schneider, produknya ada Schneider dan produk dari Nbox-nya sendiri, itu bisa kita ketemu dengan kami, di sana jawab ataupun mampir saja boleh, dan kami ada dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 di J-Expo. Itu aja Mbak Nurma. Untuk selanjutnya dipersilakan. Saya kembalikan Mbak Nurma. Terima kasih Pak Pangki dan Pak Haji atas closing statement-nya. Saya akan mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO. Yang pertama Pak Muhridwan ada, Pak Muhirwan ada?
Pak Muirwan. Pak Muirwan. Umirwan lagi sholat. Oke, selamat ya Pak. Yang kedua Pak Fahrul Rozi, ada Pak Fahrul Rozi. Ya Pak, saya Bu. Selamat ya Pak Fahrul. Yang terakhir Pak Moh Setiawan Modeang, ada Pak Moh Setiawan Modeang. Hadir Bu, hadir. Selamat ya Pak. Selamat kepada 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO. Nanti akan kami hubungi setelah acara ini selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam webinar kita kali ini. Sampai bertemu di webinar kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.